Oke teman-teman, ini seperti apakah sudah mulai macet nih sampai di Desa Sumbersari ini. Padahal kita belum masuk Taman Nasional Bali Barat ya. Kita lihat update-nya dulu. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Pro. Jadi di kesempatan konten kita kali ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat situasi Bali update dari Denpasar menuju ke Gilimanuk teman-teman. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa update jalurnya sebelum di kesempatan musim mudik lebaran tahun 2026 ini. Belum kena sarapan nih, nggak fokus teman-teman. Jadi sebelum Om Bro lanjut, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Bersama si Turah, bersama si Brony, kita akan lanjut perjalanannya dulu teman-teman, sekitar 3 jaman untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Sembari nanti Om Bro akan update di perjalanan. Kita starting pointnya dari Puspom Badung menuju ke Gilimanuk, dan kita akan update nanti sepanjang perjalanan bagaimana kualitas jalannya, seberapa padat di H-6 Lebaran, Hari Raya Lebaran tahun 2026. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya biar nanti nggak terlalu siang, nggak terlalu macet, nggak terlalu ramai juga. Let's go. Oke teman-teman, dari Puspom Badung dari Puspom Badung Desa Kelurahan Sempidi, Kabupaten Badung. Tadi Denpasar udah di awal video untuk opening teman-teman. Wih, panorama sawahnya estetik asik ya di sini. Luar biasa. Tuh bisa dilihat ya, Gunung Batu Karu, Gunung Tapak, Gunung Poten, sangat estetik asik sebelah sana. Jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk sembari memberikan informasi update sesuai janjinya Om Bro kepada teman-teman semuanya di H-6 Hari Raya Lebaran tahun 2026 di bulan Maret ini teman-teman. Jadi di jam 7.48 waktu Indonesia bagian Bali di tanggal 14 Maret 2026 kita akan melanjutkan perjalanannya dulu menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk teman-teman semuanya yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, Om Bro doakan semoga selamat sampai kampung halaman dan tempat tujuan. Oke. Jadi seperti inilah situasi update-nya di pagi hari ini. Rencananya tadi Om Bro sama si Turah maunya berangkat tuh jam 5 pagi untuk menghindari kepadatan keluar dari kota Denpasar, tapi apa daya karena kita biasa ngalong teman-teman, nggak bisa tidur awal, jadi ya bangunnya agak kesiangan, jadi kita berangkatnya siang. Tadi Om Bro jalan dari rumah tuh jam 7 lebih, kalau nggak salah jam 7.20, dan sekarang sudah tiba di daerah Sempidi. Seperti ini update-nya dari pintu keluar kota Denpasar, perbatasan tadi di Puspom Badung antara kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dan nanti setibanya di Tabanan Om Bro akan update lagi ya. Jadi kalau untuk jalur ini mungkin sudah reguler, ini sudah termasuk jalan nasional, jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Tapi memang belum ada perbaikan ya. Terakhir mungkin perbaikannya di tahun lalu, masih ada sedikit-sedikit jalannya retak dan berlobang. Tapi overall masih aman. Cuman kepadatannya seperti ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang berangkat pagi atau siang ya mungkin agak sedikit bersabar. Kalau misalnya memang ingin sepi itu mungkin bisa ambil perjalanannya berangkat subuh teman-teman untuk keluar dari area Badung dan Tabanan. Nanti setelah lewat Tabanan itu jalurnya relatif sepi. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya nanti di Simpang 4 Kediri. Om Bro akan shoot lagi untuk teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi sedikit. Jadi dari Terminal Mengui, yang pastinya di Terminal Mengui di pagi hari ini cukup ramai ya. Sama seperti tadi di awal video waktu kita lewat Terminal Upung itu cukup ramai teman-teman. Dan ada beberapa pemudik-pemudik yang menunggu di, nah ini dia Terminal Mengui ya, ke arahnya ke sebelah kanan. Dan ada beberapa pemudik yang memang menunggu untuk dijemput bus di beberapa pul-pul atau agen-agen PO bus yang ada di pinggir jalan tadi. Dan saat ini kita sudah akan memasuki Kabupaten Tabanan. Selamat datang di Kabupaten Tabanan. Ini dia pintu gapura perbatasan antara Kabupaten Badung
dengan Kabupaten Tabanan, teman-teman. Jadi kalau semua pintu perbatasan kabupaten di jalur nasional dibuatkan gapura seperti itu, sepertinya estetik asik. Oke, kita udah memasuki Tabanan. Nanti kita akan lanjut lagi perjalanannya untuk melihat situasi update-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini Omro sudah sebentar lagi akan memasuki simpang 4 Kediri ya, jalan Kediri, bypass Kediri, Tabanan. Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan pagi hari ini di jam 7.59 waktu Indonesia bagian Bali, 7.59 WITA, teman-teman. Jadi pesannya Omro untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan mudik, jangan lupa pastikan kondisi kendaraannya itu dalam keadaan baik-baik saja, terutama yang belum sempat diservis dulu. Mungkin kalau teman-teman yang cek juga kondisi ban, itu harus bannya juga masih tebal ya, sistem pengiriman juga, dan yang pastinya oli biar mesinnya tidak cepat overheat, teman-teman. Dari simpang 4 Kediri, Omro akan lanjut lagi perjalanan menuju ke bypass Insinyur Soekarno Kediri. Nanti kita akan berhenti dulu di depan untuk menarik uang. Jadi ini juga salah satu tips untuk teman-teman yang melakukan perjalanan mudik. Walaupun saldonya sudah 2 digit bahkan 3 digit di rekening, jangan lupa untuk menarik uang cash. Karena tidak semua nanti di rest area itu bisa menerima pembayaran secara digital. Jadi teman-teman harus menyiapkan uang cash ya minimal 200-300 ribu kalau kita motoran, untuk mempermudah transaksi nanti kalau teman-teman ingin ngeres atau terjadi sesuatu di jalan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, harapannya Omro semoga perjalanan teman-teman semuanya tetap berjalan dengan lancar sampai di kampung halaman. Oke, kita mau nyari tempat untuk narik uang dulu. Di sini ada BCA tapi di depan aja di SPBU ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman, nanti Omro sambung lagi di depan. Oke teman-teman semuanya, jadi dari simpang 3 di Samsam nih namanya teman-teman, tuh memasuki Samsam, desa Samsam, menuju ke terminal persiapan juga. Jadi seperti inilah update jalurnya ya. Nah sekarang baru kita akan update teman-teman di jalur nasional Jalan Denpasar Gilimanuk ini, seperti apakah kualitas aspalnya, apakah sudah ada perbaikan-perbaikan, yang mana biasanya kalau sepengetahuannya Omro di tahun 2025 kemarin itu menjelang Hari Raya Lebaran, karena mudik itu ada beberapa ruas jalan aspalnya yang berlubang, itu yang diperbaiki oleh kementerian atau yang dikerjakan oleh PU pusat, teman-teman. Jadi seperti inilah jalurnya, sudah masih lumayan bagus di sini. Nggak tahu nanti kita menjelang perbatasan di Tabanan dengan Jembrana apakah jalurnya masih bergelombang dan bumpy, nanti kita akan cek. Oke, inilah dia jalur lintas desa Samsam teman-teman, Kecamatan Kerambitan, untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Nanti ada beberapa hal yang akan Omro update di depan untuk teman-teman semuanya, yaitu seperti pos-pos siaga polisi. Habis itu ada bengkel-bengkel yang mungkin disediakan oleh pihak pemerintah, bengkel-bengkel siaga, atau mungkin bengkel-bengkel siaga yang disediakan oleh pihak brand motor seperti Honda siaga atau Yamaha siaga, seperti itu. Nanti kita akan cek juga sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk ini, dan rest area rekomendasi yang Omro sarankan untuk teman-teman untuk ngeres apabila teman-teman capek atau ingin ngeres sebat 2 bat dulu atau ngopi. Nanti Omro akan kasih spot rekomendasinya teman-teman. Oke. Sorry. Jadi dari jembatan shortcut pertama di Kabupaten Tabanan, kita akan lanjut perjalanannya. Ini habis diaspal juga nih kayaknya, Durah, baru Durah. Kemarin sempat rusak ya jalannya, sekarang udah diaspal mulus. Ini adalah jembatan shortcut pertama dengan panorama Gunung Batu Karu di sebelah sana teman-teman. Widih, mantap ya, semoga bisa terlihat tuh. Semoga bisa terlihat. Kita lanjut dulu, nanti Omro update lagi di depan, karena kita belum dapat tempat untuk narik uang. Nanti kita update lagi di depan teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi untuk di daerah Samsam ini beberapa ruas jalan yang kemarin mungkin sempat berlubang itu sudah diperbaiki ya, dan kita sedang melewati jalur tengkorak di desa Samsam teman-teman. Yang dulu masih kecil jalurnya, sekarang sudah lebar, jadi sudah relatif aman untuk teman-teman yang mau melewati jalur tengkorak ini. Sip, kita lanjut lagi teman-teman perjalanannya. Nanti kalau ada update lainnya di depan, Omro akan update untuk teman-teman semuanya. Wis, ngeblong.
Di jembatan shortcut kedua, ini juga memasuki jembatan sudah ada penembelan atau peningkatan kualitas aspal di sini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat tadi di video. Dan untuk pemudik itu yang kita lihat rombongan itu belum ada pemudik motor, atau tadi kita lihat juga ada pemudik mobil tapi tidak terlalu banyak. Untuk pemudik motor juga tidak terlalu banyak, mungkin hanya satu, kadang-kadang dua gitu, belum terlihat memang benar-benar ada rombongan mudik. Nah kayak ini kayak mau mudik nih teman-teman. Jadi kalau style-stylenya itu ada tas di belakang, ada tas di depan, itu biasanya mau mudik pulang seperti itu. Oke, dari jalan kembar ini kita akan lanjut dulu perjalanannya, nanti Om Bro akan update lagi di depan. Jadi untuk teman-teman ketahui, kemarin Om Bro sempat riding malam ya bersama Supermam. Itu kemarin kita sekalian update apakah kota Denpasar itu sudah mulai ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang dari Jawa atau mungkin luar Pulau Bali untuk kembali mudik ke kampung halaman. Ternyata kemarin biasanya rame, anggap di angka 100%, itu kemarin sudah berkurang di angka 70% teman-teman. Jadi sudah berangsur-angsur ada beberapa warga pendatang yang bekerja di Bali itu sudah mulai mudik seperti itu. Ada macet nih, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di depan ya. Karena kemarin info pemberitaan dari beberapa sosmed yang memberitakan bahwa untuk di Pelabuhan Gilimanuk itu sudah terjadi antrean panjang untuk truk logistik itu kurang lebih sekitar 5 km. Mudah-mudahan sekarang tidak terlalu panjang. Kalaupun terlalu panjang, kita motor mungkin masih bisa selap-selip teman-teman. Oke, dari daerah mana nih ya? Dari mau arah Sembung kalau nggak salah, Meranggi. Kita akan lanjut tuh, padat teman-teman di sini. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Oh, ini ada truk ini. Ada truk trouble teman-teman tuh. Tapi tidak ada yang mengatur di sini. Jadi nanti hal-hal seperti ini mungkin akan lumrah teman-teman ketemui ya di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini. Mungkin ada truk trouble, ada yang kecelakaan mungkin seperti itu. Nanti teman-teman akan lumrah temui di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini. Oke. Jadi kalau teman-teman memang tidak mau macet-macetan lewat di jalur lintas Denpasar Gilimanuk, mungkin teman-teman nanti bisa pilih lewat shortcut Canggu menuju Pantai Soka. Tapi kebetulan kemarin jembatan shortcut yang di LPD Soka itu jembatan betonnya lagi jebol teman-teman akibat hujan kemarin. Mungkin nanti teman-teman bisa lewat jembatan gantungnya. Tapi nanti kalau untuk lewat jembatan gantung yang ada di sana itu teman-teman tidak boleh berbarengan, harus satu-satu ya motornya. Karena jembatan gantung itu jembatan gantung lawas teman-teman. Oke, cukup panjang macetnya. Kita akan lanjut dulu perjalanannya, belum ada update. Nanti lainnya ada update di depan, Om Bro akan update untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti inilah dia ya, jalur lintas Denpasar Gilimanuk di pagi hari. Nah, ini adalah jalur estetik asik teman-teman. Kalau teman-teman pagi melewati jalur ini, menikmati jalur lintas Denpasar Gilimanuk dengan panorama Gunung Batu Karu yang cukup terlihat besar dari jalur ini, estetik asik. Ini juga ada jalur belusukan nih, kalau teman-teman ke utara itu ada jalur Subak di sana, bisa belusukan ke sana teman-teman. Teman-teman, nih ada Indomaret nih, sebelum kita memasuki apa ya nama desa di depan, lupa Om Bro. Kita akan ngeres dulu di sini untuk narik uang sekalian. Sip. Oke ya, setelah kita tarik tunai tadi, kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman menuju ke Gilimanuk. Let's go. Oke teman-teman, kita melewati jembatan shortcut ketiga. Tapi di jembatan shortcut ketiga ini tadi belum ada peningkatan kualitas aspal ya, masih mungkin karena masih bagus, belum ada yang berlubang. Kalau yang di dua shortcut sebelumnya itu sudah ada peningkatan kualitas aspal. Oke. Setelah tadi kita tarik tunai, jadi seperti apa yang sudah Om sampaikan tadi, kita perlu memegang cash itu untuk memudahkan transaksional kita di perjalanan nanti, karena tidak semua pedagang-pedagang atau warung-warung atau makan tempat-tempat rest area itu menyediakan pembayaran digital seperti itu teman-teman. Jadi siapkan selalu cash ya, barang 200 atau 300 ribu untuk memudahkan perjalanan teman-teman nanti di rest area apabila teman-teman ingin rest atau mungkin terjadi sesuatu selama perjalanan. Oke. Dari Bantas kita lanjut dulu. Kita sudah tiba di area Megati teman-teman. Tuh panorama Gunung Batu Karunya. Widih. Ini adalah jalur teman-teman mau ke Desa Gunung Salak, salah satu desa wisata estetik asik tuh jalurnya teman-teman. Apakah ini mudik? Sepertinya tidak tuh ya. Hanya explore sepertinya itu. Honda ADV di depan tuh.
Oke, dari Megati Om Bro lanjut lagi perjalanannya. Om Bro belum lihat ada pos siaga mudik, mungkin belum lihat juga ada pos bengkel mudik lebaran. Tapi nanti kita akan update lagi kalau misalnya ada teman-teman. Nah, di Megati ini teman-teman, selepas dari gudangnya Astra Honda Motor tadi, itu jalannya juga sudah diaspal ya. Mungkin kemarin kalau teman-teman yang pernah lewat sini, ini jalannya sedikit bergelombang dan banyak berlubang. Sekarang sudah diaspal mulus seperti yang bisa terlihat di video teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya dari Megati. Ini juga jalur tengkorak di Megati nih teman-teman. Nah, nih biasanya kalau padat di sini nih agak sedikit rawan jalurnya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti Om Bro update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Nah, ini mau mudik nih teman-teman. Tuh, tas di depan ada tas. Jadi seperti itu ya, pejuang-pejuang yang mencari nafkah di Pulau Dewata Bali untuk keluarganya. Sekarang mereka mudik untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Nah, kalau teman-teman nih, tim mana nih? Tim mudik pagi, mudik siang, atau mudik malam? Jadi kan ada tuh beberapa tuh yang memang senang untuk riding malam, ada yang senang ridingnya tuh pagi, sekalian menikmati pemandangan, panorama alam, seperti itu. Ada yang senang malam, biar adem, nggak panas, terus tidak terlalu rame, hanya berpacu dengan kendaraan-kendaraan besar, seperti itu. Teman-teman tim yang mana? Nanti silahkan coret-coret di kolom komentar. Mau tim manapun, tetap harus selalu safety riding teman-teman, biar selamat sampai di tujuan. Ini di Jalan Kembar ini teman-teman, juga jalurnya juga sudah lumayan bagus ya. Tuh seperti itu, ada kecelakaan nih kayaknya. Nah, ada kecelakaan teman-teman, ada bekas serpihan pecahan kaca ya. Ada yang melis teman-teman, ada orang melis atau melasti. Salah satu ritual yang biasa dilakukan oleh desa adat yang ada di Pulau Dewata Bali menjelang Hari Raya Nyepi, untuk membersihkan Pratimo. Pratimo itu adalah patung-patung yang ada di pura itu teman-teman, perwujudan para dewa-dewi yang ada di Pulau Dewata Bali. Nah, ini dia melasti, upacara melasti tuh teman-teman. Ini juga di sini teman-teman, aspalnya memasuki area Bajra ya, di Brembeng. Itu juga aspalnya tadi ada peningkatan kualitas menuju ke area Bajra. Jadi itu update-nya untuk teman-teman semuanya. Jadi overall di area Tabanan ini kualitas aspalnya juga sudah bagus untuk teman-teman lintasi nanti saat mudik atau mungkin nanti di arus balik, dan bagi teman-teman yang akan liburan lebaran di Pulau Dewata Bali. Jadi nanti itu di H-3 tuh Kota Denpasar tuh sepi, Bali itu sepi teman-teman. Tapi ada wisatawan-wisatawan domestik yang berlibur ke Pulau Dewata Bali, menghabiskan waktu bersama keluarga untuk libur lebaran, seperti itu. Karakternya seperti itu di Pulau Dewata Bali itu. Tapi pasti akan lebih sepi dari biasanya karena ditinggal oleh para pekerja dan pendatang-pendatang yang ada dari luar Pulau Dewata Bali. Oke, sebentar lagi kita akan melintasi Pasar Bajra dan kita akan melewati jembatan shortcut keempat, jembatan shortcut terakhir yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali. Ini sepertinya ada yang mudik nih di depan teman-teman, bawa Nissan Serena, terus bawa penggorengan turah. Oh gitu, untuk mantulin panas ya. Oh betul katanya turah sih, untuk mantulin panas biar nggak terlalu banyak menyerap panas ya turah ya. Oh, sekalian untuk salah turah, mungkin itu dagangan untuk diisi saldo lagi, di top up lagi sudah pocongnya, biar nanti balik kan sudah terisi pengorengannya itu loh. Iya, tidak bercanda teman-teman. Bercanda ya, bohong. Kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang nonton konten-konten pesugihan tuh banyak yang gitu dah, kadang-kadang pengorengannya dibilang isi ludah pocong, habis itu panci bakso ya diisi apa gitu, celana dalam yang gitu-gitu. Lucu kadang-kadang. Emang waktunya rame-rame aja gitu, kalau emang enak ya masakannya gitu. Jadi seperti itu ya, tadi kita lihat salah satu mobil yang mudik itu ada pengorengannya, itu mungkin pengorengannya itu seperti secara logika kalau menurutnya turah itu dipergunakan untuk memantulkan panas, minimalisir panas yang
yang terpapar ke mobil itu ya, biar cabin tuh nggak terlalu panas, karena kan mungkin full personil di mobil itu, jadi biar AC bekerja tidak terlalu berat. Oke, inilah dia jalur lintas nih teman-teman. Sebelum kita nanti memasuki Pantai Soka, di sini jalurnya masih sedikit ada yang berlubang, ada yang rusak juga. Nah, ini sawahnya sudah hijau ya di area menuju ke Pantai Soka nih teman-teman. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya Om Bro akan eksplor bersama Supermam untuk menikmati suasana persawahan. Tuh ada yang sudah menguning juga padinya, luar biasa estetik asik. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Jadi beginilah update-nya dari area Bajra menuju ke Pantai Soka teman-teman. Nah, ini ada yang masih bergelombang, bumpy, tapi overall masih layak untuk dilewati. Memasuki desa Antap, banyak yang ngeblong nih, truk nih, sabar Pak. Bus juga banyak yang ngeblong nih, biasanya di sini teman-teman di jalur lintas desa Antap nih, Bestiawan. Tuh, mobil juga pada nggak sabar ya, mungkin udah melakukan perjalanan cukup lama, jadi biar nggak ngantuk dia nekat-nekat aja untuk ngeblong. Jadi ini jalur di Antap yang ada gardu listrik ya, ini teman-teman harus selalu hati-hati ya, karena banyak sekali di tanjakan ini banyak kendaraan besar yang nggak bisa nanjak, sehingga banyak yang ngeblong seperti tadi untuk mempercepat perjalanan mereka. Nah, ini ada posko mudik Banser. Wah, mantap. Itu ada posko mudik tuh teman-teman. Posko mudik di Desa Antap ya, yang baru Om Bro pertama lihat itu adalah posko mudik dari Satkocap Banser, Satuan Koordinator Cabang itu mungkin ya, Banser di Desa Antap, Kabupaten Tabanan, Kecamatan Selemadat. Di jalannya sini juga masih belum bagus, masih banyak yang berlubang seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Itu update-nya, nanti di depan Om Bro akan lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi nanti di sini itu ada warung Widodari namanya, salah satu rest area favoritnya Om Bro bersama Supermam. Jadi kalau teman-teman mau ngeres, teman-teman bisa ngeres di sini ya. Ada warung Widodari, ada toilet, ada balai bengong, ada warung makan juga. Tuh, warung makan Jawa Widodari masih buka, sepertinya buka teman-teman, walaupun nanti Lebaran. Dan di sini ada SPBU juga dekat kalau teman-teman mau refill tangki kendaraannya, motornya. Dan di depan adalah Pantai Soka. Jadi seperti inilah panoramanya teman-teman di kesempatan perjalanan kita. Yaitu merupakan salah satu spot rekomendasi rest area untuk teman-teman semua ya, dari Om Bro, dengan panorama persawahan dan Gunung Batu Karu yang bisa terlihat dari warung makan Widodari. Nah, ini di depan sebentar adalah Pantai Soka. Kita akan lihat update-nya, dan di sini juga biasanya terjadi kepadatan ya, karena di sini ada jalur menanjak untuk truk-truk atau kendaraan-kendaraan besar seperti yang teman-teman lihat tadi, itu kesusahan menanjak dan biasanya terjadi kepadatan di sini. Untuk jalurnya sendiri itu masih ada jalur-jalur berlubang sebelum rest area Pantai Soka nih teman-teman. Jadi harap selalu waspada ya. Tuh kan, mulai padat teman-teman. Mudah-mudahan nanti di depan tidak terjadi sesuatu. Dan perjalanan kita semuanya, buat teman-teman juga nanti yang melakukan perjalanan mudik, lancar-lancar saja. Nah, jalannya di sini masih bergelombang teman-teman. Biasanya selepas Pantai Soka ini, nah di sini banyak jackpot nih teman-teman, jalan-jalan yang memang bergelombang, berlubang seperti itu. Nanti kita akan update lagi ya untuk teman-teman semuanya selepas Pantai Soka ini, apakah sudah ada penambalan jalan atau masih jalannya berlubang. Oh, ini ada upacara melasti teman-teman, makanya macet. Oke, kita akan menepi dulu. Ini dia, ini upacara melasti namanya teman-teman. Setelah melakukan pembersihan terhadap wujud Pratima atau patung dewa. Tuh. Dapat bonus ya kita ya melihat konten orang melasti ini teman-teman, luar biasa. Karena hari raya Lebaran ini juga berbarengan sama hari raya Nyepi. Jadi cuma berselang 1 hari saja. Jadi beginilah
yang teman-teman bisa nikmati. Oke teman-teman, dari Pantai Soka kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi kalau dulu itu orang Melasti itu ini teman-teman, jalan kaki teman-teman. Tuh, muara ya. Jadi kalau dulu tuh orang Melasti itu jalan kaki. Jadi sekarang karena sudah modern dan waktu juga keterbatasan waktu karena banyak yang bekerja, jadi dimodernisasi dengan menggunakan truk teman-teman. Kalau dulu jalan kaki, patung-patung dewanya itu disunggi itu teman-teman, diangkat, ditandu lah seperti itu. Oke, itu tadi update-nya dari Pantai Soka. Kita lanjut perjalanannya. Untuk jalanan sementara masih aman, cuma di Pantai Soka itu di turunan menuju ke Pantai Soka aja itu yang agak kurang bagus ya, masih ada bergelombang dan lubang. Nanti di jalur ini menuju ke Jembrana, Pantai Yehleh, nanti Om Bro akan update lagi untuk teman-teman semuanya. Ya, di sini juga kurang bagus jalannya teman-teman, kurang lebih di 500 meter ya kalau nggak salah dari Pura Luhur Srijong itu ada jalan yang bergelombang. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati. Nah ini dia. Dan di sini juga merupakan jalur tanjakan yang memang berat untuk kendaraan bermuatan besar atau kendaraan besar yang bermuatan berat itu cukup berat untuk melewati jalur ini. Jadi diharapkan untuk teman-teman selalu hati-hati karena takutnya nanti ada mobil atau kendaraan yang ngeblong dari arah kontraflow. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Panjang juga ya tadi ya. Nunggu truk itu nanjak itu ya. Panjang. Kita lanjut dulu teman-teman perjalanannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan teman-teman. Tadi selepas kita lewat dari Desa Adat Bonian ya, asap solarnya truk di depan nih, memuat aqua teman-teman, air mineral. M-Trans. Oke teman-teman, kita sudah tiba di daerah Desa Surabrata ya. Jadi overall Om Bro bisa review tadi jalan selepas Pantai Soka sampai di Surabrata itu ya 40% masih ada beberapa jalan yang bumpy, yang rusak, tapi tidak terlalu parah dan masih layak untuk dilalui. Tapi tetap selalu harus berhati-hati teman-teman. Nanti Om Bro akan update lagi jalurnya dari daerah Surabrata sampai di daerah perbatasan Kabupaten Tabanan dari Kecamatan Selemadeg Barat ini teman-teman, di perbatasan atau rest area kita nanti di Pantai Yehleh teman-teman. Jadi nanti itu merupakan stop point kita berikutnya untuk ngeres dulu, sepat dulu sebelum kita lanjut perjalanannya lagi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kita dari Denpasar tuh berangkat jam 7.20, sekarang udah jam 8.50, kita sudah tiba di pintu masuknya Desa Kebins di daerah Surabrata nih teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya, menikmati suasana alam yang estetik asik luar biasa menuju ke Gilimanuk. Warung B2 Guling Bu Okiana. Jadi sebentar lagi mungkin kita sudah tiba di Pantai Yehleh nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketahui, di jalur lintas Denpasar Gilimanuk ini kita melintasi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri di kota tadi, Kota Tabanan, itu di Simpang Patung Wisnumurti. Habis itu Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Barat. Dan ini adalah kecamatan paling barat yang berada di Kabupaten Tabanan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk teman-teman. Jadi tadi ada perbaikan jalan, tapi ada beberapa yang masih belum bagus, rusak seperti itu. Ya udah, kita nikmati saja dulu perjalanannya. Nah, ini kita sudah melintasi jalur lintas selatan yang sudah bisa kita nikmati pantai di sini teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di video ya. Dari selepas kita dari Surabrata tadi, Kecamatan Selemadeg Barat, ini pantai yang sudah mulai terlihat dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Mas Agus pulang?
Nih yang mudik nih teman-teman, pakai bracket kayu estetik asik. Oh, bracketnya kayu kayak gitu teman-teman. Yang mudik budget Ikinimis. Ih, mantap. Semangat ya Bapak Ibu. Semoga selamat sampai tujuan. Gunung Harta. Nah, di sini ada posko apa itu Rah? Polres Tabanan ya. Di jalur ini teman-teman, di rest area, aduh jalur desa apa ini Om Bro lupa, nanti Om Bro tulis di video ya. Jadi di situ ada posko siaga dari Polres Tabanan untuk teman-teman yang mau rest dulu mungkin atau ada mencari informasi, dan di sini ada warung 24 jam juga di rest area ini teman-teman. Nah, di sini cukup padat ya di jam 8.55 di daerah Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Alfamart Selemadeg. Ngeblong nih mobil travel, ngeblong. Jadi nama daerahnya adalah Desa Slabih teman-teman. Om Bro lupa tadi itu jalur rest area Desa Slabih ya. Iya. Ini di Noyo Putra lagi. Tuh jalur persawahan sebelah sana teman-teman. Ada subak bagus di sana, nanti kita akan explore di kesempatan konten berikutnya. Kalau sekarang kita fokus untuk buat situasi update dulu untuk jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Jalur mudik Lebaran 2026, liputan mudik Lebaran 2026. Selamat datang di Desa Slabih. Nah, ini merupakan jalur lurusan yang estetik asik nih teman-teman. Jadi di sini ada rest area, nanti di sebelah kanan itu ada sawah-sawah estetik asik dengan panorama yang luar biasa. Nah ini teman-teman, tuh sebelah kanan ya ada pohon kelapa, ada sawah luar biasa estetik asik. Nah di sini juga ada rest area Pantai Slabih. Kalau teman-teman mau yang nggak senang terlalu rame, teman-teman bisa ngeres di sini. Ini dia teman-teman, rest area Antai Selai ya. Ya ibu baru Pak Antai Selai, Slabihnya hilang, jatuh tulisannya karena mungkin begini teman-teman, karena kemarin mungkin ada angin kencang dia tuh ya, jadi jatuh dia tulisan landmark itu teman-teman. Nah ini dia dari rest area Pantai Slabih. Kita akan keluar dari Kabupaten Tabanan, dan di sini sudah ada proyek pembuatan rest area ini di Pantai Yehleh teman-teman. Yehleh Matur Suksemo, selamat jalan perbatasan antara Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Jembrane. Dan selamat datang di Kabupaten Jembrane teman-teman, kawasan wisata Pantai Yehleh, dan ini adalah rest area Pantai Yehleh. Kalau teman-teman mungkin malam atau sore bisa ngeresnya di sini sambil ngopi karena panorama sunsetnya di sini luar biasa. Tapi kalau Om Bro nanti ngeresnya di depan sana teman-teman. Kita cari area yang sejuk itu ya. Sip, sambil sebat dulu, sambil ngecek-ngecek file dulu sebelum kita lanjut. Nah ini biasanya tuh udah banyak ada pemudik ya yang ngeres di warung di sana teman-teman. Tapi Om Bro nanti ambil tempat ngeresnya agak depan sana. Atau mungkin kita langsung ke Rambut Siwi aja tuh ya. Nanggung ya kalau ngeres di sini ya. Jadi stop pointnya Om Bro itu biasanya di Rambut Siwi teman-teman. Tapi kalau teman-teman nanti udah panas pantatnya, capek, teman-teman bisa ngeres di sebelah sini tuh. Banyak ada warung-warung tuh untuk tempat ngeres di sebelah sini. Nanti teman-teman silahkan pilih. Ini merupakan salah satu tempat ngeres rekomendasi dari Om Bro juga untuk teman-teman semuanya yang sedang melakukan perjalanan mudik atau wisata dari jalur lintas Denpasar ke Gilimanuk. Oke, kita lanjut dulu. Kita cari tempat ngeres yang estetik asik dulu sebelum kita lanjut lagi. Nah ini juga tempat ngeres teman-teman. Tuh pantainya sudah terlihat, cuman airnya kotor. Nah di depan sini rupanya ada posko ya ya. Biasanya kalau teman-teman lihat ada umbul-umbul seperti ini itu biasanya ada posko. Nah ini teman-teman, pos pengamanan dalam rangka pelayanan perayaan Nyepi dan Idul Fitri. Ya, setelah kita lewat Pantai Yehleh itu ada pos siaga
Tapi Om Bro belum lihat ada bengkel siaga, nanti kita akan update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Jadi ini juga sekedar tips untuk teman-teman semuanya yang melakukan perjalanan mudik lebaran. Jadi mungkin kalau barang-barang yang akan dikirim pulang itu usahakan jangan dibawa semua di sepeda motor. Kalau teman-teman mudik menggunakan sepeda motor ya. Karena kalau dibawa semua itu sangat membahayakan sekali, mengganggu akselerasi daripada kendaraan dan handling kendaraan tentunya. Jadi sarannya Om Bro buat teman-teman yang ingin mudik, apalagi mudiknya itu full tim ya, ada anak, ada bapak, ada ibu. Nah, di motor itu usahakan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menemani perjalanan usahakan dikirim melewati paket. Mungkin sekarang teman-teman mudik barangnya sudah dikirim 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Jadi pas teman-teman sampai di kampung halaman barang juga sudah sampai seperti itu. Oke, kita salib dulu teman-teman truk yang ada di depan untuk memaksimalkan POV. Jadi selepas Pantai Yerleh memasuki Kabupaten Jemberana itu jalanannya lumayan, jadi lumayan bagus sampai nanti di perkutatan mungkin. Setelah itu nanti Om Bro akan update lagi ya. Jadi ada beberapa jalan-jalan yang lubang-lubang kemarin yang Om Bro tahu di sini yang sudah ditempel oleh pemerintah atau Kementerian PUPR. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Di sini cukup sepi karena mungkin tadi banyak orang yang ngeres juga. Kita lanjut perjalanannya, nanti Om Bro update lagi di depan. Selamat datang di Desa Gumbreh, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana, Bali. Selamat datang di Desa Pangyangan. Jadi update-nya di sepanjang Desa Pangyangan ini teman-teman, itu tadi ada beberapa jalan-jalan yang memang masih berlubang dan belum ada tindak lanjut perbaikan. Nah, nih sebelum warung Jawa Arema Bunda, itu jalannya masih kurang bagus ya. Jadi bagi teman-teman yang melintas jalur ini nanti harap berhati-hati selepas dari Desa Gumbreh menuju Desa Pangyangan itu masih belum maksimal untuk jalurnya. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar lagi kita akan melewati jalur Simpang 3 Pekutatan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya perjalanannya dari SMK Negeri 5 Negara. Tadi kita setelah penasaran dengan jalur belusukan itu, kita lanjut lagi di jalur utama, kembali ke jalan yang benar. Let's go. Mawar bodas. Oke teman-teman, jadi dari Hotel Galuh Pekutatan, nah sama Puri Dajuma itu dari jalur ini sampai tadi dari jalur Om Bro Belusukan itu sampai jalur ini finishnya itu jalannya masih belum bagus. Jadi mungkin kalau Om Bro karena menggunakan Sibroni, jadi jalan-jalan lubangnya itu atau jalan bergelombangnya itu tidak terlalu berasa. Tapi bagi teman-teman yang mudik menggunakan sepeda motor kecil mungkin seperti Honda Scoopy, Honda Beat, mungkin Vario itu akan cukup terasa getarannya teman-teman, atau ceglonga atau bumpy-nya itu akan cukup terasa. Jadi kalau Om Bro menggunakan Sibroni ini masih bisa dikatakan nyaman-nyaman aja karena suspensinya Broni cukup baik. Kalau mungkin teman-teman menggunakan motor kecil, sepeda motor kecil itu mungkin agak sedikit terasa. Oke, jadi harap berhati-hati melewati jalur Pekutatan ini ya. Tadi kalau teman-teman pas nggak lihat itu ada jalan bumpy, nanti teman-teman nggak kontrol itu malah bahaya. Dari Pasar Pekutatan kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Ini di depan adalah Simpang 3 Pekutatan. Kebetulan cuaca sangat cerah hari ini. Semua perbukitan yang ada di Pupuan bisa terlihat jelas dari area Simpang 3 Pekutatan ini. Mantap. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah tiba di daerah Desa Medewi. Desa Medewi.
di Kabupaten Jemberana. Jadi seperti inilah update jalurnya tadi setelah kita melewati area Peputatan. Itu jalannya masih banyak yang bergelombang dan berlubang. Dan seperti apa update-nya di Jalan Medewi Om Bro? Nanti kita akan update lagi setibanya di rest area Rambut Siwi teman-teman. Jadi di jam tuh Surya Bali lagi. Jadi di jam 9.23 ini masih banyak ada bus yang baru tiba di Pulau Dewata Bali, dikarenakan mungkin terjadi kemacetan atau penumpukan arus mudik dari Bali dan menuju ke Bali seperti itu tuh, kena jegongan kan. Kalau di motor-motor kecil seperti ini lumayan kerasa teman-teman. Tapi kalau di Sibroni, ADV, PCE mungkin atau di NMAX mungkin atau di XMAX itu nggak kerasa. Tapi pesannya Om Bro tetap selalu waspada ya. Oke, kita lanjut dulu. Seperti ini update-nya teman-teman. Jadi semakin siang tuh semakin rame jalanan di jalur lintas Denpasar Gilimanuk. Selamat datang di Kecamatan Mendoyo. Oke teman-teman, dari Mendoyo tadi, Kecamatan Mendoyo, daerah Yeh Sumbul, kita memasuki desa Yeh Embang Kangin teman-teman. Tuh ada landmarknya di sebelah sana. Jadi untuk jalurnya hampir sama 11-12 dengan di jalur Peputatan ya. Masih banyak jalan yang rusak, bergelombang, yang belum mendapatkan tindakan perbaikan dari dinas terkait nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman harap selalu berhati-hati kalau melewati jalur ini. Spot estetik asik. Dan di depan kita akan tiba di rest area Rambut Siwi. Setelah kita melewati rumah makan apa nak? Sariasih, itu artinya kita sudah dekat dengan Pura Rambut Siwi sebagai rest area kita di sana teman-teman. Tuh persawahan ya, estetik asik. Ada jalur tuh di sana tuh, gimana ya masuknya? Nanti coba kita cari tahu. Oke ya, kita mau sebelum kita ke rest area Rambut Siwi, Om Bro mau full tankkan dulu tangkinya Sibroni, nanti biar nggak beli-beli lagi teman-teman. Tuh rumah makan Sariasih, kita isi BBM dulu ya. Pertama menten oke ya, dari rumah makan Sariasih, nah udah full lagi bensinnya Sibroni. Kita lanjut lagi teman-teman untuk ke rest area Pura Rambut Siwi. Kita akan sembahyang dulu di sana sebelum lanjut lagi perjalanannya. Mana itu ya? Oh ya ya, kan tinggi kan, beda kan kelihatan. Nah itu dah kayak gitu dah tuh benar. Oke teman-teman, kita tiba di rest area Pura Rambut Siwi. Jadi di sini juga banyak ada posko seperti itu ya, posko siaga pos mudik Lebaran 2026. Nah, kita mau maturan dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi kita lanjut lagi. Ini adalah pos pengamanan di area rest area Rambut Siwi. Jadi kita tadi maunya makan nasi gondo, tapi karena sudah biasa, jadi kita mau nyari yang baru lagi di kota negara teman-teman. Ada di sana kemarin waktu Om Bro riding sama Superman, lihat ada kulineran cukup rame. Kita akan cek dan kita akan makan di sana teman-teman. Nanti untuk restnya kita di depan sini kok Durah ya. Mic-nya posisi cek udah masuk, sip.
Kita ngeres sebat dulu ya di daya tarik wisata Rambut Siwi teman-teman. Biar Turah tahu juga ada pantai Rambut Siwi di sini. Jadi biasanya selepas kita dari Pura Rambut Siwi itu jalannya untuk menuju ke kota negara itu di pusat kotanya Kabupaten Jemberana itu banyak yang rusak. Nanti kita akan lihat update-nya seperti apa setelah kita ngeres dulu ya. Di sini ya Turah ya. Kan Turah belum pernah masuk ke pantai Rambut Siwi. Nah inilah dia pantai Rambut Siwi. Oke, nanti kalau memungkinkan anginnya tidak kencang kita terbangin drone dulu teman-teman semuanya. Nah ini dia pantai Rambut Siwi teman-teman. Tuh ada jalur juga ke sana tuh. Kalau Acung di sini aja sih, di kayu tempat duduk kayu-kayu ini tuh. Ya. Sip. Ya dari pantai Rambut Siwi teman-teman, kita ngeres dulu sebat di sini. Di sini juga ada balai-balai ya, ada toilet tapi sepertinya rusak teman-teman. Jadi kita sebat aja dulu sebelum nanti kita lanjut lagi perjalanannya. Sama si Turah dan si Broni di pinggir pantai Rambut Siwi. Oke teman-teman, dari SPBU ya di area penyaringan kita habis buang hajat tadi teman-teman, habis modal dan kita akan lanjut lagi perjalanannya. Tadi Om Bro maunya modal di rest area pantai Rambut Siwi di pantainya, tapi sana katanya nggak ada air teman-teman. Jadi ya kita cari SPBU akhirnya. Jadi kalau untuk di daerah negara ini toilet-toilet yang ada di sepanjang jalur lintas Kabupaten Jemberana ini proper ya, toiletnya nyaman juga, yang bisa teman-teman singgahi nanti untuk ngeres, mungkin pingin kencing atau pingin BAB itu teman-teman bisa singgah di SPBU yang ada di sepanjang jalur lintas selatan Denpasar Gilimanuk di Pulau Dewata Bali ini. Oke, dari area penyaringan setelah tadi kita lepas dari Rambut Siwi itu ada beberapa jalan yang rusak, tapi overall itu masih cukup layak, sangat layak untuk dilewati. Dan di daerah penyaringan ini jalannya juga sudah bagus teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat di video kita kali ini. Oke, nanti dari penyaringan Om Bro akan lanjut lagi shoot di depan kalau ada hal-hal lain yang harus kita update untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah tiba di Pasar Tegal Cangkring ya. Ada wisata pantai Lot Berawah nih di sini, tuh jalurnya. Mungkin nanti kita explore bersama Supermam di kesempatan libur Lebaran. Dan ini kita memasuki Desa Pergung. Ini di depan sepertinya ada yang mudik juga nih teman-teman, pakai intercom juga. Sebentar lagi kita akan memasuki kota negara. Dan saat ini kita sedang berada di Desa Mendoyo, Dauh Dukat, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana. Dan mungkin kurang lebih sekitar beberapa menit ke depan kita sudah tiba di kota negara teman-teman, di Noyo Putra. Om Bro sudah memasuki kota negara. Negara tulisannya teman-teman, ibu kotanya atau pusat kotanya dari Kabupaten Jemberana, kabupaten paling barat yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi seperti inilah update-nya di jalur lintas di kota negara teman-teman. Tuh panorama gunungnya bisa terlihat dengan jelas ya, cuaca cukup cerah, sangat cerah bahkan di kesempatan siang hari ini. Semoga teman-teman bisa melihat juga panorama pegunungan yang ada di sebelah kanan video.
Jadi di jam 10.16 kita sudah memasuki Kota Negara. Itu artinya 1 jam lagi di jam 11 kita akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin memprediksi waktu perjalanan itu, misalnya teman-teman pakai Google Maps, teman-teman berangkat jam 7, sedangkan di Google Maps waktu tempuh itu 3 jam. Artinya teman-teman jangan terlalu percaya, karena kita pasti akan ngeres-ngeres, akan berhenti, akan makan. Jadi mungkin ditambah lagi 30% dari waktu tempuhnya, ditambah lagi 1 jam, sehingga menjadi 4 jam. Kalau waktu tempuhnya misalnya 5 jam tambah 30%, itu artinya waktu tempuhnya mungkin bisa sampai 6,5 jam. Jadi begitu caranya teman-teman untuk mengestimasi waktu tempuh perjalanan selama teman-teman motoran atau mudik nanti menuju ke kampung halaman yang pertama kali naik sepeda motor. Oke, kita lanjut dulu teman-teman semuanya. Nah, suasana siang hari ini di Kota Negara. Ini merupakan salah satu jalur yang teman-teman pasti akan lewati untuk mudik menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kalau teman-teman lewati jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali. Jadi tidak terlalu ramai ya. Mungkin sudah tadi pagi ramainya. Di sini ada gedung kesenian Insinyur Soekarno. Ada festival sepertinya teman-teman. Seperti inilah update di Kota Negara. Dan satu tips lagi untuk teman-teman semuanya ya, dari umroh, kalau teman-teman ingin mudik pulang ke kampung halaman, ini pos siaga Honda kah? Oh bukan. Jadi kalau teman-teman ingin mudik, itu teman-teman kalau bisa jangan menggendong tas. Usahakan tas itu diletakkan di bagasi atau diikat di belakang. Oh ini ya, pos siaga ya. Ada pos siaga Honda di Kota Negara teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada trouble dengan motor Hondanya, teman-teman bisa mampir ke pos siaga Honda khas yang ada di Kota Negara. Itu dah salah satu pos siaga tadi sudah kita lihat. Tinggal melihat pos-pos siaga bengkel yang lainnya. Oke, jadi omro lanjut. Jadi kalau teman-teman misalnya mudik nih jarak jauh, jangan maksakan diri untuk menggendong tas. Kalau bisa tas ditaruh di depan atau diikat pakai tali di belakang, di atas jok sepeda motor. Karena apa? Karena kalau nggak gitu teman-teman nanti bakalan pegel, dan itu mempengaruhi konsentrasi teman-teman dalam berkendara sepeda motor. Itu sih saran dari Umro. Kalau bisa memang paketnya itu tidak urgent-urgent sekali, lebih baik dikirim paket biar perjalanan teman-teman motoran lebih nyaman. Itu salah satu solusi dan tips dari Umro untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Oke ya, di terminal ini juga ada pos pengamanan teman-teman. Di terminal Negara tuh ada pos pengamanan dari pihak Polres Jemberana teman-teman. Panoramanya estetik asik. Semoga nanti cerah ya sampai kita kembali ke rumah. Jadi mungkin sekitar 40 menitan lagi kita sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk kalau nggak macet teman-teman. Itu dia tadi update-nya ya di Kota Negara, di Kabupaten Jemberana. Kita akan lanjut dulu. Ini ada posko siaga kah? Oh enggak kan. Tadi posko siaga Hondanya cuma satu ya ya. Oke, kita mau makan siang dulu. Ntar kita akan lanjut lagi. Babi guling Astri Ebler namanya. Kita sini makan dulu. Oke teman-teman, jadi sehabis kita tadi mengisi amunisi dulu, sarapan sekaligus makan siang, kita lanjut lagi perjalanannya. Masih rame ya, kendaraan-kendaraan besar dari arah berlawanan. Terlihat juga selain bis itu terpantau kendaraan-kendaraan pribadi plat luar. Tuh ada plat BG, ada plat B tadi. Mungkin sudah ada juga yang akan mudik mungkin dari Jawa menuju ke Lombok via Bali, atau mungkin ada yang berlibur sudah mulai datang di kesempatan plat B. Jadi sudah mulai datang di hari Sabtu ini teman-teman, tanggal 14 Maret untuk menikmati libur lebaran di Pulau Dewata Bali. Karena mungkin karena hari raya lebaran banyak warung-warung makan, fasilitas-fasilitas lainnya yang tutup di Pulau Jawa. Jadi wisatawan domestik memilih ke Bali untuk liburan menikmati Pulau Dewata Bali sembari menikmati libur panjang di hari raya lebaran dan nyepi ini teman-teman. Oke, yang kiri dulu.
Dan seperti ini update-nya ya, selepas kita dari kota negara menuju ke area Kecamatan Melaya di Kabupaten Jemberana. Desa Baluk, masih di Desa Baluk, Kecamatan Negara teman-teman, Kabupaten Jemberana. Oke, kita lanjut dulu perjalanannya. Nanti Om Bro update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Untuk jalan sendiri overall itu sudah bagus ya. Sampai dengan di Desa Baluk ini bisa dikatakan 80% layak untuk dilalui. Sudah ada beberapa perbaikan-perbaikan tambal sulam dari pemerintah untuk membuat jalannya tidak berlubang lagi. Oke, kita lanjut dulu. Nanti Om Bro akan sambung lagi di depan untuk teman-teman semuanya memasuki ke Taman Nasional Bali Barat atau daerah Desa Melaya. Oke teman-teman, dari area Desa Baluk menuju ke Manis Tutu arah Melaya, seperti inilah situasi arus lalu lintasnya. Ada mobil travel, mobil pribadi, ada mobil logistik, dan cukup padat. Yang biasanya di jalur ini kita gampang untuk mendahului kendaraan, sekarang sangat terbatas karena memang arus lalu lintasnya cukup padat. Mungkin nanti memasuki Taman Nasional Bali Barat itu tambah lebih padat lagi, mungkin macet di sana teman-teman. Karena tadi ada salah satu temannya anaknya Om Ros itu yang mudik karena orang tuanya, ibunya berasal dari area Kediri, Jawa Timur, itu berangkat jam 4 pagi dan tadi jam 11 kurang itu baru sampai di Pak Rombro nyalip dulu teman-teman, baru sampai di pertigaan Cekik arah menuju ke Pantura, jalur Pantura. Jadi memang padat mungkin, sehingga perjalanan yang biasanya bisa diestimasi 4 jam itu bisa sampai 6 bahkan 7 jam karena macet teman-teman. Nanti kita akan update di depan ya, dari area mana nih sekarang nih, Manis Tutu ya, dari area Melaya. Kita akan lanjut dulu perjalanannya kali. Jadi dari jalur Desa Tuat menuju ke Desa Nusasari mungkin ini teman-teman, ada masih tuh jalannya yang belum ditembel ya, tapi masih overall masih layak untuk dilalui. Ada beberapa jalan-jalan yang dulunya berlubang sudah ditambal juga di jalur lintas ini teman-teman. Jadi ini adalah jalur dari Desa Tuat menuju ke Desa Nusasari kalau Om Bro nggak salah. Jadi nanti kita sebelum, nah ini udah masuk Desa Adat Candi Kusuma tuh. Jadi mungkin nanti kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat setelah nanti kita melewati Desa Nusasari, Kecamatan Melaya. Ini ada Candi Kusuma Beach Villa, berbekal Desa Candi Kusuma. Oke, kita lanjut dulu nanti di jalur Tengkorak di Desa Melaya. Om Bro akan shootkan lagi untuk teman-teman semuanya. Di jam 11.09 waktu Indonesia bagian Bali, dari Desa Tuat menuju Desa Nusasari, kita lanjut dulu teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi dari selepas kita melewati simpang Bendungan Palasari ya, di Desa Nusasari ini tadi ada beberapa jalur yang lumayan bumpy. Jadi kalau teman-teman nanti yang riding atau motoran mudik malam, harap selalu berhati-hati melewati jalur selepas dari Bendungan Palasari di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya. Nah, di depannya adalah bis Sehati, transportasi yang menghubungkan antara Kota Denpasar dengan Pelabuhan Gilimanuk teman-teman, via jalur lintas selatan Pulau Dewata Bali. Seperti inilah kepadatan yang terjadi ya menjelang H-3 mudik. Selamat datang di Desa Melaya. Oke.
Oke teman-teman semuanya, jadi sebentar lagi kita akan lewati jalur tengkorak di daerah Desa Melaya. Sebelum nanti kita memasuki Taman Nasional Bali Barat. Ini pos penjagaannya sepi teman-teman. Mungkin pada sibuk mengatur lalu lintas di area Pelabuhan Gilimanuk. Pak polisinya nanti kita akan update di depan. Jadi di jam 11 lebih 17 ya, kita sudah tiba di jalur tengkorak tadi di Desa Melaya, perbatasan dengan nanti kita akan masuk ke Taman Nasional Bali Barat. Kurang lebih lagi 5 km kita akan masuk ke Taman Nasional Bali Barat sebelum kita menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita lanjut lagi dulu, kita main speed sedikit teman-teman. Kita udah nggak sabar melihat situasi update ya di Pelabuhan Gilimanuk seperti apa. Nah ini dia posko mudik Satkorcap Banser. Wih mantap. Satkorcap, satuan apa ya, satuan Satgas Koordinator Cabang gitu mungkin ya. Tuh ada ini teman-teman, jalur estetik asik juga sebelah sana tadi. Kita lanjut dulu perjalanannya. Desa Sumbersari, Kecamatan Melaya. Let's go. Oke teman-teman, ini seperti apakah sudah mulai macet nih sampai di Desa Sumbersari ini. Padahal kita belum masuk Taman Nasional Bali Barat ya. Kita lihat update-nya dulu. Sepertinya ya tuh macet tuh ya. Jadi kalau dihitung nih sudah lebih dari 5 km ya kemacetan yang terjadi di jalur lintas Denpasar Gilimanuk, tepatnya di daerah Desa Sumbersari seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Jadi sepertinya diberlakukan buka tutup, kemungkinan diberlakukan buka tutup di pelabuhan. Dan inilah dia situasi update-nya. Mungkin untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk masih sekitar 10 kilometeran teman-teman. Jadi sudah mengekor macetnya itu sampai dengan 10 km. Oke, nanti kita update lagi ya. Kita lihat dulu seperti apa. Mungkin ada kendala apa di depan, nanti Om Bro update lagi untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, jadi ini kita belum masuk di Taman Nasional Bali Barat ya, tapi sudah terjadi kemacetan. Sopir-sopir truk itu sampai bisa ini ya, ngeres, sebat gitu ya tuh. Bisa ngopi, mungkin bisa masak air panas dulu gitu. Buka tutup sepertinya teman-teman. Oke, coba kita melipir ke kiri. Kita lewat jalur kiri. Macet juga. Kita ambil jalur kanan sebentar lagi. Ini ada sopir truk yang lagi santai nyebat kayak di sini. Nah, itu. Jadi seperti ini ya teman-teman, kemacetannya buka tutup ya tuh mengular ke belakang teman-teman. Jadi nanti di depan kita akan lihat update-nya seperti apa. Kayaknya seru nih. Oke, sudah mulai jalan ya. Di depan itu biasanya nanti kita akan ketemu dengan landmark Taman Nasional Bali Barat. Oh, sampai ada yang jalan ya. Ini sampai ada yang jalan nih, jalannya apa dia bosen di kendaraan apa gimana nih teman-teman tuh, sampai jalan kaki karena mungkin saking lamanya. Padahal nggak ada apa ya? Kok bisa macet ya? Pada kendaraan yang trouble tadi tuh lihat nggak ada. Tuh teman-teman, padahal nggak ada apa. Mungkin karena saking enaknya ngeres, udah kebawa ngeres di jalan aja gitu mungkin loh. Jadi ada yang lupa tuh loh. Ada penumpang. Dia diam di belakang mobil. Tak lihat di depan udah jalan. Ya itu udah bisa jadi kayak gitu. Oke, ini kalau habis rumah-rumah ini nanti kita memasuki Taman Nasional Bali Barat. Sepi teman-teman, ternyata tidak parah macetnya. Om Bro juga nggak ngerti tadi macetnya karena apa. Apa mungkin karena trouble atau apa. Tapi tadi kita nggak lihat ada kendaraan yang trouble ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kalau itu memang macetnya sampai di Gilimanuk sepanjang itu, berarti udah lebih dari 10 km teman-teman macetnya. Nah ini dia Kapura, selamat datang di Kelurahan Gilimanuk, Taman Nasional Bali Barat. Kurang lebih sekitar 7 km untuk tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk keluar dari Taman Nasional Bali Barat ini, hutan ini, untuk menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Sepi benar teman-teman.
Tidak seperti apa yang Om Bro bayangkan bahwa macetnya yang dari desa Sumbersari itu sampai di Pelabuhan Gilimanuk tuh sepi, lancar. Nggak tahu nanti di depan memasuki area pelabuhan ya. Kita akan update nanti di sana teman-teman kembali. Persiapan untuk macet. Nah ini udah mulai macet lagi nih. Sebentar lagi kita akan keluar nih sepertinya dari Hutan Nasional Bali Barat, dan kita akan lihat update-nya. Saya sangat disayangkan sekali, banyak sekali hama-hama yang meninggalkan sampah-sampah di pinggir jalan ya. Apa sih susahnya naruh dulu di mobilnya, nanti ketemu tempat sampah, dibuang di tempat sampah kan gitu ya. Jangan dibuang, ini kan kawasan Taman Nasional ini, Hutan Bali Barat. Aduh susah sekali kadang-kadang merubah kebiasaan yang tidak baik itu susah. Maunya orang-orang tuh pada simpel, kok orang maunya hama-hama tuh pada simpel aja. Mobilnya bersih, tapi dia mengotori lingkungan dan alam. Nah kita lewat jalur kiri ini teman-teman. Syukurnya kita bawa si Broni ya, bisa satset lewat di jalur-jalur pinggiran seperti ini. Tuh, tak Broni. Oh, plat B kayaknya tuh. Bukan plat DK. Apa masanya dia ngeblong? Masuk lagi dia sini. Tuh dikasih materai besok-besok, nggak usah dikasih ngeblong-ngeblong gitu, nggak sabar ya. Yang lainnya pada ngantri. Mau cepat bawa motor tuh orang. Kayak Om Bro nih bawa motor cepat. Udah mulai macet ini kayaknya baru sampai di Gilimanuk nih tuh. Kayaknya ya, mudah-mudahan masih buka tutup sih kayak tadi ya. Kita lihat nanti di depan update-nya. Iya, kita naik di sini teman-teman. Ada kecelakaan? Enggak? Oh. Udah jalan lancar lagi teman-teman. Oke, kita ngeblong dulu ke jalur kanan. Nah, ini kayaknya parah nih sampai di pelabuhan ya ini. Ambil kiri lagi teman-teman, karena di sebelah kanan padat. Wih, ini bahaya nih, agak dalam nih ya. Bentar. Tuh padat ya, sebelah kanan banyak ada kendaraan besar. Monyet-monyetnya banyak nih sebelah sini. Ini yang bikin tadi temannya Turah mungkin lambat tuh, macet ini mungkin. Jadi biasa ya teman-teman, ini baru H-6 Lebaran, dan sekarang kebetulan hari Sabtu, jadi memang mungkin banyak yang memilih hari ini untuk pulang kampung dengan menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk, sehingga terkonsentrasi hari ini kepadatan kendaraan cukup tinggi teman-teman di pelabuhan, jalur menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini, seperti yang teman-teman bisa lihat di video tuh. Oke, kita sedikit off-road di sebelah kiri melawan kemacetan. Iya. Ya, jadi benar nih teman-teman. Jadi ini adalah kemacetan dari Taman Nasional Bali Barat sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Seperti inilah keadaannya dan update-nya di H-6 Lebaran untuk teman-teman ketahui. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman yang mudik ini sudah terkonsentrasi di kesempatan hari Sabtu ini, dan kalau teman-teman yang baru mudik di hari Senin, Selasa itu sudah tidak sepadat ini teman-teman. Aman. Masuk. Nah, mendekati Pelabuhan Gilimanuk terlihat dominan kendaraan logistik ya, seperti truk-truk besar seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti
pelabuhan-pelabuhan ponton atau dermaga-dermaga pontonnya itu yang mengangkut kapal-kapal khusus kendaraan logistik bisa ditambah armadanya dan dermaganya bisa dibuka sehingga arus lalu lintas bisa tetap lancar. Nah itu dia gerbang atau gapura selamat datang di Pulau Bali dari Pelabuhan Gilimanuk. Kita akan lihat di sebelah sana teman-teman. Nah ini adalah rest area sebelum kita memasuki pelabuhan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli tiket kapal tuh teman-teman bisa membeli tiket kapal di sini. Tuh. Beli tiket kapal, tarik tunai. Jadi seperti inilah ya situasinya di kesempatan antriannya teman-teman. Wih, mantap. Sangat-sangat luar biasa antriannya. Kita akan motong di sini teman-teman. Gapura selamat datang di Pelabuhan Gilimanuk. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Sudah dipadati oleh kendaraan logistik. Dan inilah dia gapura selamat datangnya tuh. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk membeli tiket kapal dulu sebelum nanti mendekati pelabuhan. Mungkin teman-teman mau santai dulu, teman-teman mau ngeres dulu, sebat dulu, teman-teman bisa membeli tiket dulu. Seperti inilah update-nya teman-teman dari jalur lintas Denpasar Gilimanuk pas menjelang H-6 menjelang Hari Raya Lebaran. Sudah sangat-sangat crowded dan padat seperti yang teman-teman bisa lihat di video. Didominasi oleh ini Durahal. Jadi logistik ini biar jalan dulu, baru nanti kendaraan umum seperti itu sih kayaknya. Tuh teman-teman, parah ya. Maaf mas, misi pak. Oh sakitmu tuh. Misi Pak D. Ini pasti tembus kayaknya. Nggak mungkin nggak tembus tuh. Oh jadi tembusnya ke sini nak. Mobil-mobil yang antre nak. Oh jadi mobil-mobil pribadi tuh lewat sini teman-teman tuh. Mobil travel, mobil pribadi lewat sini. Kalau mobil-mobil logistik lewat jalan utama. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di video. Sekarang Om Bro sama Turah mau ngeres dulu di depan. Tuh ada dermaga di depan. Mungkin nanti kalau memungkinkan kita terbangin drone dulu yuk. Lihat situasi pelabuhan. Kalau anginnya nggak kencang sih. Jadi lewat jalan tikus ini tuh. Ya tuh. Oh, efektif lah. Iya. Jadi kalau mau berarti kita tuh belusukan besok kalau gitu tuh. Kalau kita mudik berarti tahu ada jalur-jalur gini kan, kita langsung belusukan lewat jalur-jalur ini. Jadi sebelum masuk ke antrian beli tiket loh, kita cari jalurnya di Maps, langsung lah masuk ke jalur lingkarnya ini. Oh kayak ini kan jalur lingkar. Oh ini kayak ini jalur lingkar nih. Kayak lurus tuh tembus dah pasti. Coba kita nekat lurus yuk. Tuh mobil-mobil. Pandai. Jalur lingkar dah. Masuk ke pelabuhan. Ya, hal yang di dermaga ponton ada khusus, yang khusus untuk truk-truk aja. Pesisir nih untuk nembus ke pelabuhan Gilimanuk nih teman-teman. Tuh, jadi mobil-mobil tuh keluar di sini tuh Bang. Oh, tuh ini bisa nembus ke pelabuhan gimana? Ya. Ya Pak. Ya itu aja. Matur suk semua Pak. Ye. Oh, makasih ye. Diarahkan ke sini teman-teman kalau motor. Padahal tidak tahu dari kirain kita mau nyebrang aja ya. Padahal kita mau nerbangin drone. Jalan tikus untuk menuju ke pelabuhan Gilimanuk ya. Oh, jauh ada tuh. Kita bertemu dengan mobil-mobil ini lagi teman-teman. Beginilah perjuangan kalau teman-teman yang mau mudik ya. Untuk teman-teman
orang Bali yang nggak mudik. Inilah teman-teman kita dari Jawa yang berjuang di Bali dan sekarang mau pulang kampung untuk mudik. Seperti ini perjuangannya teman-teman. Oh, antre ini dah lebih dari 10 kilo ada kayak itu. Permisi Pak, Bu. Nah, kita sudah tiba di rest area tepi pantai di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman. Inilah dia rest areanya teman-teman. Kita akan rest dan closing di sini. Sepat liuk. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu ya liputan terkininya Umbro terkait dengan situasi arus mudik di H-6 Lebaran tahun 2026 ini teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan ke area Gilimanuk. Dan semoga teman-teman semuanya selamat sampai di tujuan. Selalu hati-hati di jalan, pastikan kondisi kendaraannya dalam keadaan baik-baik saja dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dari Teluk Gilimanuk, Umbro sedang berada di dermaga Teluk Gilimanuk nih teman-teman tuh. Pemandangannya estetik asik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di konten perjalanan berikutnya. Dan di konten berikutnya Umbro akan ajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor situasi terkini jalur Pantura Bali dari Gilimanuk menuju ke Denpasar Bali. Oke, sekian dulu konten perjalanannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Selamat Hari Raya menyambut Hari Raya Lebaran dan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di video perjalanan berikutnya. Bye-bye.